Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi'ni'amihi ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal taqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i bil jannah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, khotaman, halaqah, riyadhah, khalwat dari berbagai tempat, berbagai acara yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawassul, mangkobah, Al-Mukarram, Sahibul Auqat yang telah mentertibkan acara ini, wabil aula Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Sahibul Maqasid, Bapak Haji beserta segenap keluarga beliau, Al-Mukarram Bapak Haji Insinyur Samsul Bahri, Al-Mukarram Bapak Haji Fauji, Insur Haji Fauji, Al-Mukarram Bapak Teguh, dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, dakirin dakirat, ikhwan wal akhwat, semuanya insya Allah pilihan Allah terbaik, pilihan Allah teristimewa. Mudah-mudahan Allah berkahkan usianya, amin. Mudah-mudahan Allah berkahkan kesehatannya, mudah-mudahan Allah berkahkan ibadah, taat, zikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
dan diberkahkan keluarganya semuanya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberi keturunan semua, keturunan yang anak cucu cicitnya soleh solihah, berakhlakul karimah. Dan ya Allah, yang diidrok ataupun yang diikrar semua yang ada di tempat yang mulia ini, semuanya adalah membuktikan kehambaan yang selalu butuh dengan Allah. Insya Allah makosid yang diingat di hati Bapak, diidrok namanya, yang diikrar, diucapkan atau sudah terwakili oleh pengatur waktu tadi, semuanya mudah-mudahan ada dalam qabul Allah subhanahu wa ta'ala. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat-sehat? Alhamdulillah. Kurang lebih 3 tahun saya tidak kesini ya. Alhamdulillah sekarang bertemu lagi. Rasa mimpi itu sama Pak Haji Samsul, Bapak Haji Pauji, dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan alhamdulillah ternyata berkah ini lebih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semuanya sedang berinvestasi. Ibu, bapak, ibu semua, bekal yang abadi untuk akhir-akhir nanti. Insya Allah semuanya akan diabadikan Allah. Amin. Diabadikan apa? Ridhonya, diabadikan rahmatnya, diabadikan ampunannya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu firman Allah, bukan rekayasa, bukan rekayasa orang ataupun siapapun, tapi Allah berfirman dalam surah Muhammad yang sudah semuanya insya Allah sudah pada tahu bagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah segala gerak dan diam Bapak, Ibu, ibadah Bapak, mahdoh ataupun goir mahdoh, segala aktivitas Bapak dimanapun Bapak, landaskanlah kepada landasan kemahabenaran Allah, la ilaha illallah. Insyaallah. Setelah itu, karena kita manusia biasa, ya banyak lupa dibanding ingat, betul Bu? Alhamdulillah udah jujur ini semua. Dengan kejujuran ini sudah jadi taubat. Amin. Nah, insya Allah kalau sudah jadi taubat, insya Allah tidak dihisab lagi nanti. Amin. Cukup udah. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah ya Allah, aku sekarang menghijab diriku. Kalau kita dihisab nanti dengan hisaban Allah, dengan adilnya, wah mana mungkin selamat Pak. Kalau dengan adilnya, mudah-mudahan kita dengan rahmat dan ridhonya. Amin. Karena Allah kan maha tahu, alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha tahu yang tersembunyi sekalipun dan yang nampak. Karena memang milik Allah segala-galanya. Taunya karena memang dia pemilik. Ad-dhahir al-batin, ghaib dan dhahir, semuanya milik Allah. Itu alhamdulillah kita mendapatkan dari Sang Khalik, Sang Pencipta. Kalimah ini kalimah yang akan mengabadikan Bapak dan Ibu dalam ridho dan rahmatnya. Betapa besar dosa kita ya Allah, maka akan masuk khof dalam jiwa Bapak, rasa takut pada Allah. Takutnya apa? Karena Allah tidak butuh kita. Yang harus butuh Allah kita. Sehebat apapun kita, Allah tidak butuh. Bahkan sehebat apapun yang ada pada diri kita itu dari Allah. Kasih sayang Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya kadang-kadang kaget kita? Orang yang kadang-kadang jauh di sana, memiliki triliunan dolar dan memiliki intan berlian, bahkan bisa sejauh mata memandang ataupun seluas pantai lautan. Itu semuanya adalah kasih sayang Allah. Tapi mereka tidak mengenal Allah. Tapi mereka tidak mengingat Allah. Itulah sistem yang Allah
berikan pada hamba. Karena di dunia ini tidak lama, hanya sementara. Falau alima al-kafiru bisirri la ilaha. Kalau seandainya mereka yang non jauh di sana, yang memiliki uang triliunan dolar, memiliki intan berlian seluas pantai lautan, lalu Allah bukakan kepada ayat kepada mereka yang menjauh di sana, apa yang ada di ibu-ibu yang sedang menduduki rumah Bapak Haji Insinyur Johan ini? Apa yang suka datang kepada Bapak Kiai Haji, Bapak Haji Insinyur Samsul Bahri, kepada semua tempat-tempat yang anaknya badi? Lalu Allah bukakan apa yang ada di kolbun ibu, apa yang ada di kolbun bapak. Sungguh mereka akan tergopoh-gopoh ingin menukarkan dengan apa yang ada di ibu. Pertama, semua umat Islam Allah perintahkan zikrullah, tapi banyak yang tidak ingat Allah. Tapi ini yang sangat dahsyat, luar biasa kasih sayang Allah. Allah perintahkan zikrullah dan Allah irodahkan zikrullah pada bapak ibu. Alhamdulillah, luar biasa ibu. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, tenang semuanya, rileks aja, nikmat aja. Karena memang tujuannya Allah, orientasi hidupnya Allah di alam sementara ini. Tidak lama. Betul Bu, tidak lama? Semuanya tidak lama. Tampan sementara, cantik sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kaya sementara, miskin sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Hidup kita banyak dosa dibanding taat, betul. Banyak lupa dibanding ingat. Tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, tatkala Bapak Ibu berlabuh kepada naungan la ilaha illallah, yang kata ulama ubillah hayyum baq, hidup tak ada awal dan tak ada akhir. Siapa yang hidup tak ada awal tak ada akhir? Yang kekal abadi, Allah, kekal. Maka ibu berlabuh ke sana. Maka ibu sekecil apapun, sekurang apapun, maka tatkala berlabuh kepadanya, ibu mendapatkan kekekalan. Amin. Keabadian. Contoh, tadi saya minum kopi di depan. Ibu pun mungkin minum kopi. Kopinya yang hitam. Ibu, kalau kopi yang hitam satu gelas itu, kita ingin putih, bersih lagi, bening. Bisa cepat-cepat ibu? Bisa enggak? Sulit kan? Betul. Supaya hitamnya enggak ada. Kemana itu? Bingung kan? Kecuali lemparkan ke lautan, maka sedikit pun tak akan kelihatan hitam. Langsung pada saat itu pun juga bening. Betul Bu? Nah, itu. Kita yang hampa, kita yang tidak bisa apa-apa, yang ada banyak dosa, yang ada adalah banyak hilaf. Tapi kita datang menuju Allah dengan memohon ridho Allah, dengan membuktikan kita fa'annal abdul muftakir, sesungguhnya aku adalah hambamu ya Allah. Kata saya Sultan ya, hambamu yang banget butuh denganmu. Tatkala kita berlabuh, badan digerakkan dengan mengekspresikan ucapan ketauhidan kepada Allah, ditambah dengan kemahabbahan, kemakrifatan dalam hati, bikuwati dzikrillah, kekuatan zikir, maka Allah berfirman dan disampaikan oleh Rasulullah, apa? Lau jaa qailun la ilaha, kalau seandainya datang seorang hamba datang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha, datangnya ini dengan membawa dosa, bikurbil ardi dunuban, dengan membawa dosanya bukan satu truk, bukan satu tronton, tapi membawa dosanya sebesar bumi, yang 7 lapis bumi, luar biasa. Tapi datang dengan la ilaha, maka Allah, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku akan ampuni.
Hebat kan? Yang hebat siapa? Kita apa Allah? Allah yang mengampuninya, Allah yang menentukannya, Allah yang memberinya. Alhamdulillah. Nikmati perjalanan di tempat yang mulia ini, teruskan. Kenapa? Karena semua yang terlihat oleh kita, terdengar oleh kita, yang semuanya ada daya tarik menarik. Semuanya menarik kita supaya kita kepadanya. Tatkala kita melihat apapun, ada daya magnet yang ingin menarik kita. Kalau kita tidak berupaya mengucapkan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha, mesti hidup kita, rasa kita, ingatan kita, kolbun kita tenggelam dalam apa yang kita lihat. Makanya kita terperangkap oleh semua yang kita lihat, oleh semua yang kita dengar. Maka dengan la ilaha yang diucapkan, apalagi yang diingatkan, untuk menetralisir supaya kita kembali kepadanya. Amin. La ilaha. Karena di waktu sekarat nanti, siapapun orangnya, semua kamera yang telah kita lakukan akan Allah perlihatkan. Seperti flash disk yang kita pasang di TV, semua akan terlihat. Sekecil apapun dosa kita akan Allah nampakkan. Tatkala roh dalam tenggorokan kita akan meninggalkan alam yang fana, akan kembali ke alam yang bako melalui barja. Itu semua akan diperlihatkan. Ya Allah, ya Rahman, itu amal perbuatanku. Maka tatkala itu semuanya ternyata sejauh mata memandang dalam kamera itu adalah dosa dan maksiat kita. Tapi titik terakhir, untung Allah memberikan kepada kita untuk mengucapkan kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah ampunan, yaitu fa'lam annahu la ilaha, terhapuslah. Ada dalam kitab Musnad Ahmad ya. Dalam kitab Musnad Ahmad salah satu hadis di sana diceritakan, orang tatkala dihisab, malaikat pemegang hisaban, penentu hisaban, maka dipanggillah orang. Ternyata dibuka bukunya, ternyata sejauh mata memandang dosa, Pak. Wah, ini udah celaka. Celaka ini orang. Kata malaikat ini bingung. Tapi tatkala dibuka satu wadah sangat kecil lah, ya bisa sebesar HP lah wadahnya. Misalkan dibuka, ternyata satu kotak kecil itu ada kalimat la ilaha. Ini malaikat agak kebingungan namun bahasa manusia. Lemparkan ke neraka, memang sudah cocok ini, dosa semuanya. Malu. Tapi ini ada kalimat la ilaha. Malaikat, kalau ilustrasi bahasa kita manusia, tengok kanan, tengok kiri, bagaimana ini untuk memutuskan? Maka malaikat-malaikat yang lain akhirnya memberi komen. Ayo malaikat, beranikah kamu akan melemparkan ini ke neraka? Iya. Tapi ini sejauh mata memandang dosanya. Iya, tapi itu yang satu tas kecil, yang satu kotak kecil apa? La ilaha. Beranikah kau? Masih ada kalimat itu yang terbawa, kamu akan memasukkan ke neraka. Maka akhirnya habib dari Allah. Udah, demi keagungan aku, segala sesuatu, dosa lebih banyak, tapi lebih banyak ampunanku. Maka oleh karena itu, masukkanlah dia ke surgaku. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan ampunan, amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keputusan dari Allah, amin. La ilaha. Insyaallah, perbanyaklah zikrullah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, amin. La ilaha illallah. Ya, bil barakah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dalam la, kalimahnya agak panjang menurut Imam Sanusi, boleh sampai 12 harakat. Bahkan sampai 14 harakat, ada ulama yang bilang. La. Tatkala la dipanjangkan, masuk hati kita, ruh jiwa kita,
La, ada makna kita memohon ampun pada Allah berarti tolabul maghfirah, memohon ampunan. La, masuk lagi tolabur ridho, mohon ridho Allah. La, mohon tolabur rahmah, mohon kasih sayang Allah. Dan itulah Allah telah mengasihkan, insyaallah. Insyaallah. Cara Allah untuk mengampuni manusia, maka pertama Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha wastaghfir lidzambika. Kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah itu, maka mintalah ampunanmu. Wastaghfir, perintah Allah itu itu fi'il amar. Nah, maka mohonlah ampun untuk dosa-dosamu kepada Allah. Wastaghfir lidzambika. Allah melanjutkan lagi, walil mu'minina wal mu'minat, bagi dosa mukminin dan mukminat. Maka insyaallah Pak Haji di tempat yang mulia ini dan seluruh penyelenggara manakiban dimanapun ini sudah berbuat kontribusi kepada orang-orang mukminin mukminat. Ada yang tahu ataupun tidak tahu, sungguh berarti. Itu firman Allah. Bapak mengucapkan tadi wal mu'minin wal mu'minat. Ada ya? Ada. Summa ila arwahi abaina wa ummahat walikaffatil muslimin wal mu'minin wal terus itu hadiah Bapak. Hakikatnya takdirul kalamnya, kata istilah ilmu nahu ataupun ilmu sorof, yaitu takdir kalamnya kira-kira dalam hati Bapak itu mohon ampunan untuk mukminin mukminat. Maka Rasulullah bersabda, manistaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu fi kulli mu'mini wa mu'minat hasanatan. Siapa saja orang yang memohonkan ampunan untuk dirinya, untuk mukminin mukminat, dari satu mukmin satu hasanatan, satu kebaikan. Satu mukmin sekarang saja mukminin mukminat seluruh dunia kurang lebih berapa? Ya kurang lebih 2 miliar lah kurang, ataupun lebih. Kalau nggak percaya hitung aja oleh Bapak sama Ibu. Bihaqila ilaha, ya kurang lebih 2 miliar. Ini yang al-ahya, yang hidup. Entah mereka suka sembahyang juga ataupun tidak, Bapak tetap memberikan kebaikan untuk mereka. Mukminin mukminat. Berarti Bapak tadi duduk di sini, Ibu duduk di sini, sudah memberikan kontribusi kebaikan kepada mereka, mukminin yang masih hidup. Lalu 2 miliar kebaikan akan kembali kepada Ibu. Al-ahya wal kalau dihitung wal amwat, berarti dari mulai yang mati kemarin sampai kepada Bani Adam, kepada keluarga Adam terdekat, yaitu waladi Adam, yaitu anaknya Nabi Adam dan anaknya Nabi Nuh, Nabi Idris, semua terbawa, diberi hadiah oleh Bapak. Nikmati ya. Ini namanya muhasabah, supaya thariqah kita bukan thariqah hanya tabaruk, supaya ngerti suluknya. Ngerti suluk berarti akan terurai, terbuka asrornya gitu. Inilah, dan Bapak akan masuk kesungguhan dan keseriusan, dan akan masuk dalam jiwa Bapak kesyukuran kepada Allah. Karena tahu, oh berarti Bapak itu membuka kebaikan. Mudah-mudahan, amin. Mereka pun girang gembira. Kata Pangeran Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin di waktu khutbah subuh dulu 1892, sok bager kenal diri urang sakabeh mukminin mukminat. Bahkan kenalkan kepada para wali Allah semuanya. Kenalkan dirimu kepada Rasul Allah, kepada semua anbiya wal mursalin. Tadi itu perkenalan Bapak kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi, perkenalan Ibu kepada seluruh anbiya wal mursalin, perkenalan semua yang ada di sini, jumlahnya segini segitu, banyak tahu mereka. Dan insya Allah tatkala Bapak pulang di barjah, di karantina sebelum mahsyar, insya Allah mereka pun sudah sukacita menerima Bapak dan Ibu. Amin. Jadi tidak akan diperiksa siapa dari mana, dari siapa. Nah, karena Bapak sudah memperkenalkan diri. Insya Allah. Maka ini panjang kalau perspektif thariqah ya. Tak kenal maka tak sayang. Bapak kenal kan?
Ya kenal. Apa yang dibawa Rasulullah? Bapak kenal kan? Apa yang dibawa wali Allah? Seluruh aulia Allah. Kenal, intinya kalimatnya apa? La ilaha illallah. Maka insya Allah Bapak kenal, Ibu kenal. Maka muncullah kasih sayang. Itu kebaikan dari Bapak. Itu kebaikan dari Ibu. Syariat ya. Hakikatnya dari Allah. Ya, kebaikan dari Bapak. Kebaikan dari Ibu. Maka Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Apa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Maka kebaikan yang ada di tempat yang mulia ini luar biasa dahsyatnya. Kebaikan sesama orang yang sedang hidup, kebaikan kepada orang yang sudah meninggalkan kita, tetap ada hubungan. Dan ini belum ditemukan oleh sains dan teknologi. Sehebat apapun kemajuan sains dan teknologi sekarang, belum. Baru tempat. Kalau tempat ini bergabung misalnya dengan Jerman, dengan Malaysia, bisa bergabung dan tahu mereka kita sedang berbicara di sini, kita sedang berkumpul di sini, dan lalu dibuka lagi, mau lewat TV One, mau lewat Antv, mau lewat lagi sama-sama HP yang milenial ini bisa. Kita pun juga tahu, oh ini yang di Jerman, oh ini yang di Amerika. Tapi belum ada sains dan teknologi yang menyambungkan komunikasi di zaman sekarang, zaman milenial ataupun zaman Z sekarang, belum ada. Tatkala Bapak berkumpul, hadiah kepada aulia Allah, hadiah kepada anbiya wal mursalin yang udah ribuan tahun dari sekarang, tapi mereka mendengarkan dan mereka melihat kita. Cuma kita belum melihat dia, karena mereka masih sudah triki, kita masih jadul. Betul. La ilaha. Ya udah seperti dulu kan, zaman radio yang ngomong-ngomong tidak mendengar, tapi kita mendengar. Betul. Nah, sekarang zaman TV, sekarang zaman lagi HP yang bisa video di mana-mana. Nah, itulah tingkatan kasab, Pak. Dikasab. Dan itu semua kemajuan zaman itu tidak lepas dari wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Dari mulai TV zaman jadul, sekarang zaman milenial, terus didukung dengan komunikasi yang bisa tersambung antara Jakarta dengan Bandung, dengan Palembang, semuanya. Ini menunjukkan bahwa itu semua Allah memberi contoh untukmu manusia. Untukmu bagaimana? Untukmu supaya mengerti kamu itu semuanya dari Allah. Profesor, doktor mengungkap itu semua kan udah disediakan oleh Allah. Alamnya sudah ada. Potensinya sudah ada, betul Pak? Maka masuk wilayah Thariqah semuanya terekam. Akhirnya jadi musyahadah semuanya. Menjadi petunjuk semuanya adalah kemahabenaran Allah. Menjadi petunjuk bahwa semuanya adalah abdun wahidun, hamba yang mentauhidkan Allah, dan menjadi petunjuk semuanya adalah wa bi kulli syai'in lahu tadullu ala annahu la ilaha. Dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, ternyata menunjukkan kemahasatuan Allah, kemahaesaan Allah. Alhamdulillah. Bapak Haji Johan, Bapak Haji Samsul, Bapak Teguh, semua inilah. Kenapa kok banyak bener satu hadiah mukminin mukminat untuk satu orang? Ini 2 miliar, dari zaman Adam berapa? Banyak bener juga. Itu yang banyaknya apa? Yang banyaknya kasih sayang Allah. Yang tak terhingga kasih sayang Allah. Karena apa? Sistem yang Allah bikin itu supaya manusia masuk surga Allah. Amin. Supaya manusia itu liqo bersama Allah. Amin. Itulah karunia Allah yang tak terhingga. Karena di sana bukan 1000 tahun. Karena di sana bukan hanya 100 tahun. Karena di sana bukan 1 miliar tahun. Tapi di sana adalah khalidina fiha abada. Usia kita sudah senja, betul. Ayat 60, ada yang 70, betul. Ada yang 80. Usia. Tapi nafsu tidak menua, betul Pak? Nafsu merasa 17 tahun aja. Betul. Rasa 17 tahunan aja. Tahu-tahu sudah ada anak. Tahu-tahu sudah cucu. Cucu kita udah mentertawakan kita. Tapi perilaku dan nafsu seperti anak cucu kita. Betul. Ya Allah, sembuhkanlah
sembuhkanlah penyakit hati kami ini semua, amin. Dan bukakanlah hijab-hijab mengarah kepada-Mu. Inilah dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, walaupun dosa kami betapa banyak, ya Allah, tapi aku meyakini, ya Allah, betapa hebatnya dosa kami. Tapi lebih berapa hebat kasih sayang ampunan-Mu lebih besar. Nah, ini untuk supaya kita tidak down, supaya kita tidak drop ya. Jadi tidak putus asa kan? La taqnatu mir rahmatillah kan? Jangan putus asa. Kalau kamu berperilaku berlebih-lebihan, kemaksiatan, tapi kamu jangan putus asa, tetap mengharap ridho dan rahmat Allah. Karena rahmat Allah lebih dominan, ridho Allah lebih dominan. Bihaqi la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh para ulama sufi kadang-kadang pakai nado apa misalnya, jangan di kita mah enggak ada. Iya, enggak ada, itu yang diwariskan secara amalan khusus, yang di khotaman, yang di tempat misalnya di manakiban, tapi mengekspresikan nadom dengan ini dengan boleh. Itu apalagi lu lagi dakwah mah bebas untuk mengarahkan, karena semuanya akan dihantarkan kekuatan ruhnya dengan fa'lam annahu la ilaha itu. Misal Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Ada di Al-Barjanji, ada ya? Ada. Kan Rabbi fanfa'na, ya Allah. Ya Allah, berilah aku segala sesuatu menjadi manfaat bagi kami. Bibarakatihim, dengan berkah mereka. Para aulia Allah yang telah Allah tunjuki jalannya, yang telah Allah tetapkan keimanannya, yang telah Allah bukakan kasabnya, hijabnya. Nah, dengan berkah-berkah mereka, wabil aula menurut kita, yaitu guru agung kita semua, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul radhiyallahu anhu. Itulah mudah-mudahan keberkahan beliau, keberkahan para masyayikh semua sampai Rasulullah akhirnya Allah adakan dalam hati kita. Amin. Amin. Berarti bapak dan ibu digabungkan, frekuensi beliau bersama frekuensi ibu, bersama frekuensi bapak. Itu namanya dalam kitab Miftahus Sudur Shahibatahu, bahwa bapak menyertai mereka, bahwa ibu menyertai mereka. Dengan apa bapak dan ibu bisa menyertai mereka walaupun sudah ribuan tahun? Yaitu dengan dzikrullahi akbar. Itulah yang belum bisa sains dan teknologi menggabungkan. Nah, tapi Bapak dengan zikir Bapak, dengan hadiah Bapak yang tadi, itu sudah Allah sediakan. Mudah-mudahan kita sampai terbuka begitu. Amin. Bihaqqi la ilaha. Dan yakini oleh Bapak dan Ibu, kumpulan Bapak dan Ibu, mereka tahu sekarang ini dari mulai silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah khususnya umumnya wajami'i ahli turuk. Kan wajami'i ahli turuk Papa Hadiah tadi, betul. Tahu mereka, tahu keadaan Bapak dan Ibu. Dan sudah tercatat oleh malaikat Troki. Apalagi dalam sir Bapak itu untuk Allah. Karena Allah Maha Alimul Ghaibi was Syahada. Luar biasa. Perbanyaklah zikir. Cintai Allah, perbanyak zikrullah. Cintai Rasulullah karena beliau adalah sumber sokok guru dari semua ahli thariqah dan sokok guru dari semua ahli makrifat. Bahkan khairul khalqi, sebaik-baik makhluk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Perbanyaklah sholawat, insyaallah. Mari sama-sama. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah
Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena ngobrol semua mah mungkin agak kurang ngantuknya ya. Kalau saya sendiri yang bicara, ibu ngantuk kadang-kadang. Ya supaya nggak ngantuk lah gitu. Mudah-mudahan masuk vitamin energi supaya di hati la ilaha. Dan insya Allah salawat ibu tadi dibaca di khotaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sampai pada Rasulullah. Dan Rasulullah mengakui terbanyak pecintaku dari negara yang berbendera merah putih. Negara mana? Negara yang bendera merah putih? Indonesia. Mungkin ada di sana Polandia apa. Tapi kan umat Islamnya loba di Indonesia, banyak di Indonesia, betul. Itu yang Allah bukakan kepada Sayyid Alwi Al-Maliki waktu ziarah dengan Syekh Utsman. Lalu ternyata di sekeliling Rasulullah dari berbagai kabilah, dari berbagai negara, dari mana-mana ada, karena banyak pecinta Rasulullah. Tapi sungguh dahsyat. Kok ini dari Eropa lah, bukan dari Arab Saudi ataupun Timur Tengah, bukan dari Amerika, Rusia, bukan. Ini dari mana nih orangnya dari mana? Kan agak beda, bentuk tubuhnya juga agak beda, betul. Insya Allah ternyata beda kan dengan Eropa kita, betul. Beda kan dengan Timur Tengah, beda. Oh ini katanya itu dari mana? Ya Rasulullah, itu dari bangsa dan negara yang lambangnya merah putih. Luar biasa. Syukron, alhamdulillah. Dicintai Rasulullah. Berarti tidak bertepuk tangan sebelah. Ibu sholawat itu nikmati. Insya Allah. Tatkala syakaratul maut, insya Allah mudah-mudahan menjadi penenang ibu, amin. Menjadi keselamatan ibu, amin. Dan bapak semuanya. Apalagi kalimah la ilaha, insya Allah malaikat pun tidak akan gegabah. Karena apa? Karena ibu yang selalu berbaik, selalu baik kepada malaikat Ijroil, ibu baik, selalu ngirim Fatihah setiap khotaman. Maka kata Ijroil, ini Ikhwan Palembang ya. Ini dari mana nih? Saya ditugas oleh Allah untuk memisahkan jiwa dan raganya pada saat-saat ditentukan. Ini orang suka ngirim paket pada aku nih. Hampir setiap khotamannya. Apa? Ada tadi doanya. Ada. Sumailar wa hiyabaihi wa ummatihi minal anbiya'i wal mur wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin was suhada'i was solihin wa ilal malaikatil muqarrabin. Itu Nabi malaikat Ijrail alaihissalam termasuk muqarrabin. Oleh bapak dan ibu nikmati setiap Fatihah, iya malaikat dia. Ini dari aku. Walaupun engkau itu sudah ditetapkan Allah keselamatannya, walaupun engkau telah dianugerahi Allah tugas sucinya, tapi aku banyak dosa, tapi aku cinta padamu. Al-Fatihah. Seakan-akan begitu. Insya Allah. Akankah malaikat menjawab dengan kebaikan? Insya Allah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Ini manusia yang iman benar-benar menyenangkan malaikat. Dan memang diperintah Allah malaikat. Semua malaikat diperintah oleh Allah untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman, yang sudah iman. Lalu memuji Allah dan mentauhidkan Allah. La ilaha hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Nikmati. Kata orang lain misalnya bidah, enggak nikmati. Nur kejujuran ibu,
nur yang ada di kejujuran Bapa, semua dasar kasih sayang dan menauhidkan Allah, itulah nafa'ahu, manfaat untuk ibu, manfaat untuk Bapa. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Insyaallah. Malaikat Israil tatkala mau mengambil ruhnya orang-orang yang selalu mengingat Allah dan dia berbuat baik kepada pilihan Allah, termasuk malaikat Israil. Mudah-mudahan, jadi jangan ditakuti, terlalu takut, bahkan cintai supaya mereka cinta pada kita. Amin. Cintai. Maka kata malaikat Israil, maka Allah berfirman kepada malaikat Israil, ya Israil, ambillah ruhnya si Fulan bin Fulan dari kota Palembang. Tapi Israil jangan gegabah, jangan kau menakut-nakuti mereka, dan jangan kau marah-marah. Tapi uktub ismi pandur ilaihi. Uktub ismi pandur ilaihi. Tulislah namaku. Pandur ilaihi, dan perlihatkanlah pada mereka. Begitu cara memindahkannya. Jangan dirabut, gegabah. Wah, kasihan dong. Jangan. Dan itu suka berbuat baik padamu, Israil. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan husnul billah kita ini disertai husnul billah, berprasangka baik. Itu boleh dan bagus. Karena Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana inda donni abdi bi. Aku bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Maka hadiah-hadiah itu masukkanlah nilai ketauhidan, kemahabbatan, kemarifatan, insyaallah manfaat dunia dan akhirat. Amin. Itu Bapak Ibu semuanya. Lalu sekarang sedang berjalan kita, yang menggandeng kita siapa? Pencatat kebaikan dan pencatat kejelekan. Malaikat apa? Raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang tidak terkontrol oleh beliau. Tidak satupun gerakan kita yang taat ataupun yang maksiat yang tidak tercatat oleh beliau. Tugasnya raqib atid. Tapi oleh Bapak dan Ibu selalu wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Begitu tadi kan diucapkan Fatihah. Syai'un segala sesuatu, lahum untuk mereka, al-Fatihah. Fatihah. Boleh. Kalau takdirul kalamnya lahum apa? Boleh. Dalam takdirul kalamnya lana kita semua. Lahum buat mereka juga gitu. Lana ada di sana lana. Maka salah seorang masai ada yang memasukkan lana walahum. Tapi kita mah udah aja mutabah aja. Bagaimana keduduman. Tapi niatkan dalam hati ya, lana buat kita juga. Buat kita dan buat mereka, buat kita dan buat para malaikat muqarrabin. Amin. Cinta kepada mereka gitu. Akhirnya malaikat Al-Qadar menulisnya yang baik-baik aja. Amin. Karena tidak ada nih untuk menuliskannya, kata malaikat atid. Kenapa? Ibu-ibu ini dari Palembang, bapak-bapak ini sudah mendapatkan ampunan Allah. Amin. La ilaha kadituna terus kesanahnya hadiah lagi ke ibu bapak kita. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayihina wa masyayihikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa stawsana wa qalladana indaka bidu'ail khair syayulillahi lahu kabawa. Ya Allah, sampaikanlah kepada ruh-ruh ibu bapak kami semua. Ya, mungkin di antara mudah-mudahan tidak ada di antara ayah bunda kita semua. Amin. Selamat di sana. Kalau seandainya ada salah satu orang tua dari golongan mukminin mukminat, tapi mereka selalu mendoakan ibunya, bapaknya di alam barzah sana dengan sukacita kiriman dari bapak, dengan sukacita kiriman dari ibu. Apa? Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayihina wa masyayihikum, dilontarkan oleh lisan Bapak. Maka di antara zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, ada salah satu orang tua sudah meninggalkan dunia, meninggalkan anaknya, lalu dia terus mendapatkan siksaan dari Allah. Terus pukulan-pukulan dari malaikat.
yang luar biasa dahsyat. Tapi tiba-tiba anaknya mulai sadar, mulai terus bertaubat kepada Allah. Dan selalu dalam setiap doanya membawa kepada ibu bapaknya, mendoakan ibu bapaknya. Akhirnya malaikat pun berhenti memukul, memecut orang tuanya. Maka kata mayit itu, ya malak, wahai malaikat. Malak itu mufradnya ya, kalau jamaknya malaikat. Nah, tapi enaknya udah kebawa adat ya, jadi malaikat, satu malaikat. Padahal malaikat itu beberapa malakan. Ya malak, kenapa kau berhenti? Lima takifu min dorbi. Kenapa kau berhenti memecutku? Kenapa kau berhenti memukulku? Kata mayat yang disiksa itu. Bagaimana kata malaikat? Kata malak, kaifa adribu wa waladuka istaghfarlah. Bagaimana aku akan memecut kamu? Itu anakmu yang masih di dunia selalu mendoakan kamu. Aku tidak bisa memukul kamu tatkala ada anak-anakmu mendoakan kamu. Betapa indahnya itu orang tua. Betapa syukurnya orang tua melihat anak yang soleh. Maka orang yang selalu mendoakan orang tua itu termasuk kategori anak soleh. Insya Allah bapak-bapak dan ibu niati ya, dari sekarang niati ya hatinya mendoakan ayah bunda kita. Tatkala disebut oleh imam ataupun oleh ibu sendiri, summa ila arwahi walidina wa walidikum, berarti bapak dan ibu sedang mendoakan orang tua. Yang kasih sayangnya tak terhingga, betul bu? Yang kasih sayangnya tak harap kembali. Terus bingung kita, dia ikut bingung, betul? Tapi bingung beliau, kita kadang-kadang congkak terus, betul? Ya, kepada orang tua, betul kan? Kadang-kadang gitu kan? Di waktu kita ke waktu sehat-sehatnya, waktu kuat-kuatnya. Kalau kita punya keuntungan, wah, dibawa teman-teman kita. Mari kita makan bersama, mari kita main-main. Dirangkul saudara-saudara, teman. Tapi ayah dan ibu tidak pernah kita tengok. Tidak datang. Ya Allah, terasa sekarang. Tapi tatkala kita drop, turun, sakit ataupun ekonomi ataupun apa, cepat kita ingin apa? Ingin menangis di depan ibu, ingin menangis di depan ayah, lalu kita memeluk ayah, memeluk ibu, tidak mengasihi apa-apa, hanya tangisan saja. Tapi ayah dan ibu tetap bahagia karena kedatangan kita. Itu jauh berbeda. Kasih sayang ayah dan kasih sayang ibu dibanding dengan kasih sayang anak. Oleh karena itu, karena kita sudah ayah, karena kita sudah ibu, misalnya ibu, mudah-mudahan terus sayang anak tanpa harap dan baru, tanpa harap semua. Itulah kasih sayang orang tua. Nah, orang tua, anak 9, semuanya dicebokin, betul. Kalau anak hebat-hebat 9, orang tua sudah usia 80 lebih, udah agak ingat ada enggak gitu kan, kadang-kadang ya akhirnya untung tidak masuk kepada panti asuhan namanya ya, untung itu biasanya bertengkar anak-anak, aku jasa, adu jasa. Nah, biasanya nih besok bagian akhirnya daftarkan itu. Dan kita kadang-kadang menyombongkan dengan segala sesuatu. Padahal kita sehatnya pun juga dididik orang tua. Padahal kita pinternya pun juga dididik orang tua. Betul. Tapi inilah oleh karena itu Allahumma ighfir li dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di tempat yang mulia ini. Kebaikan yang Kau ridhoi untuk kami, alirkanlah kepada ayah bunda kami ya Allah. Alirkanlah, kocorkanlah ya Allah. Dzikir yang Kau ridhoi yang telah Kau berikan kepada kami, sampaikanlah kepada ibu bapak kami. Amin. Yang ada di sana, yang tak terhingga sayang. Ingatlah kita di waktu kecil, waktu bermain. Ingatlah kita di waktu kecil, buang air besar. Berapa kali kita buang air besar di dada mereka? Berapa kali buang air besar di dalam pangkuan mereka? Sadarkah kita waktu permohonan orang tua menginginkan kita A, B, C, kita abaikan? Mungkin ada yang pernah begitu di kumpulan ini ya, betul, termasuk kita semua. Akui aja lah, mungkin karena sombong kan kita waktu itu waktu sehat, ya Allah. Tapi tatkala orang tua kita sudah menua,
tatkala orang kita sudah kadang-kadang naik kursi roda, lalu orang tua menguji anaknya, nanya sambil itu, "Dek, nah, ada yang terbang, itu burung apa?" "Burung dara, Pak, burung dara." Terus 5 menit lagi tanya lagi, "Burung apa, Dek?" "Nah, burung dara." "Burung apa?" Sampai 5 kali, "Burung dara, burung dara, burung dara." Ada. Gitu. Padahal orang tua ada. Jengkel. Ini anak. Kalau ayah enggak, ibu enggak, senang bahkan ditanya anak terus. Betul, Pak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ternyata sekarang kita sudah jadi ayah, sudah jadi ibu, maka terasa kasih sayang orang tua kita. Doakanlah. Untung kita berlabuh lewat metode hataman. Amin. Di sana ada doa untuk orang tua. Penyesalan kita, kerinduan kita, apa yang akan memberi solusi? Islamlah yang memberi solusi. Dan di Islam pun tidak semua aliran, tidak semua manhaj akan membawakan itu. Tapi dengan madhab, dengan madhaj, melalui thariqal mustaqim, thariqa minallahi rabbil alamin. Allah memberikan solusi untuk Bapak. Masuk ke sumail arwahi walidina walidikum. Alhamdulillah. Luar biasa kasih sayang Allah. Ya Allah, maka ayah bunda pun senang di sana. Insya Allah ayah bunda semua yang hadir di tempat yang mulia ini senang suka cita di sana. Amin. Yang luar biasa. Insya Allah nikmati. Lalu masuk kasih sayang ayah bunda itu, kasih sayang Syekh Mursyid, kasih sayang wali Allah, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang Rasulullah cinta pada kita. Sakit, kata Rasulullah, sekarat itu luar biasa. Ya Allah, sehingga malaikat Jibril pun memalingkan mukanya. "Wahai Jibril, engkau selalu bersamaku, apakah engkau menjijikan melihat aku tatkala sekarang aku lagi sakit?" "Ya Rasulullah, aku tidak tega melihat engkau adalah khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, tapi ketentuan Allah, rasa sakit itu dilimpah." Bagaimana Rasulullah memohon pada Allah? "Ya Allah, tumpahkanlah sakit sakaratul maut ini seluruhnya padaku. Tapi ya Allah, janganlah diberikan kepada umatku. Jangan dikasihkan kepada umatku. Betapa dahsyatnya sekarat ini. Oleh karena itu cukuplah aku yang merasakan, ya Allah. Ya Jibril, mohon doakanlah. Jangan umatku, jangan umatku." Allahu Akbar. Maka bukalah pintunya. Tatkala sinar keagungan cinta Rasulullah kepada umatnya, tatkala Bapak membukakan dengan latifah yang ada di kolbun ini, memasukkan Nur Muhammad semuanya terbuka, insya Allah Bapak sukses dunia, sukses akhirat. Amin. La ilaha illallah. Karena yang ada di latifatul kolbi, yaitu kolbun Adam alaihissalam ataupun Sofiullah, itu min kolbi habibika, dari kolbun kekasih engkau ya Allah, yaitu dari kolbun Muhammad Rasulullah. Lalu latifatul ruh di bawah susu sebelah kanan. Latifatul ruh itu yang mengisinya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Khalilul, semuanya min nuri habibika, dari nur kemuhammadan. Lalu latifatus sirri, Musa kalimullah ataupun Musa alaihissalam, latifatus sirri, itu semua dari sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini latifatul hofi yang ada, yaitu wilayah nur yang dimasukkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, itu semua pun juga dari hofinya, nur hofinya Muhammad sallallahu alaihi. Dan ahfa di sini pusatnya. Di tengah-tengah dada ada latifatul ahfa ya, yaitu wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya. Yang mengisinya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Lalu di sini latifatul nafsi. Di puncaknya latifatul qalb. Kalau semua sudah terjalarkan dengan kekuatan ikrollah, maka itulah sultanul adkar, rajanya orang-orang yang berzikir. Mudah-mudahan Allah kasihkan kepada kita semua. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Karena apa manusia? Keibrahiman ada, keinuhan ada, kemusaan ada, keisaan ada. Bahkan seluruh malaikat Nabi ulul azmi ada di bapak, di ibu, lataifnya. Dan di semua
semua nabi-nabi yang wajib diketahui yang 25 dan rasul-rasul yang 313 dan nabi 124.000 nabi dan rasul. Titik nurnya ada di yang tadi, latifah tadi. Karena bapak dan ibu saking dimuliakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapak ibu saking dimuliakannya oleh Allah, maka bapak ibu akan diangkat saksi nanti di hari kiamat untuk, itulah cara Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Untuk apa? Ya untuk menjelaskan bahwa Nabi Nuh pun juga ke dunianya adalah menyampaikan la ilaha illallah. Nah, itu kan Nabi Nuh ditanya nanti di hari kiamat. Tatkala kaumnya ditanya, hal minkum min nadirin, apakah kepada kamu wahai kaum Nuh sudah ada yang menyampaikan la ilaha risalah Nuh tentang keilahian, keilahian tentang Allah? Maka kata kaum-kaumnya Nabi Nuh, ma'atana min nadirin, tidak ada satupun yang memperingati aku ya Allah. Icik Nabi Nuh ayat dedeler, kok benar-benar jahat nih orang. Di tempat mahkamah Rabbaniyah yang terakhir ini berani akan apa? Akan mendorong kami kepada kesalahan. Padahal Allah Maha tahu dan tahu. Akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya Allah menanya lagi kepada Nabi Nuh, ma yashhadu laka. Bagaimana Nuh? Siapa yang akan menjadi saksi sekarang bahwa kamu menyebarkan kalimah la ilaha ma yashhadu laka? Bagaimana? Kata Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Muhammad dan umatnya. Alhamdulillah. Muhammadun, kanjeng Nabi Muhammad, wa ummatuhu, ibu bapak umatnya. Mudah-mudahan kita terus diaku umat beliau, amin. Sampai yaumil jajah, amin. Mendapatkan keberkahan pertolongan dari Allah. Muhammadun wa ummatuhu. Maka Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat ke-143, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasattan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah Allah menjadikan kamu, hei umat Muhammad, ummatan wasattan, umat terpilih, umat penengah, umat yang muncul luar biasa. Itu dalam Al-Quran, Pak. Umat pilihan, umat penengah yang bisa apa? Beberapa tafsir terus. Yaitu untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Alannas, untuk seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat Nabi Muhammad untuk menjadi saksi seluruh manusia. Muhammad pun untuk menjadi saksi kalian semua. Amin. La ilaha. Nah inilah intinya. Harus dapat nih asrornya. Rahasianya adalah kalimah la ilaha illallah. Itulah kurang lebih, mohon maaf ya. Dan cintailah Allah, perbanyaklah zikrullah. Cintailah Rasulullah, perbanyak sholawat. Cintai diri, tapi jangan lepas dari cinta pada Allah dan Rasul. Karena mencintai diri mah suka banyak offset. Betul Bu? Banyak offset karena mencintai diri ya. Kadang-kadang yang lain-lain. Terus sehingga lupa diri akhirnya. Jadi akhirnya maksiat. Oleh karena itu cintai diri, perbanyaklah istighfar. Mari sama-sama memohon ampun pada Allah. Ilahi lastulil firdaus si'ah wala aqwa alan naril jahili. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Pahabli taubatan wa
fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ya Tuhanku, aku tidak pantas ke surga. Surga itu kekal abadi nikmatnya yang tak terhingga. Sedangkan dosa-dosaku ya Allah. Tapi ke neraka nggak kuat ya Allah. Iya, maunya di mana kamu? Ke surga nggak pantas, neraka nggak kuat. Jangan malas dong, pikir la ilaha illallah. Minta doang, ampun-ampunan, tapi ingat Allah enggak. Maka ingatlah Allah. Jangan malas waktu sholat. Amin. Waktu baca Quran, waktu zikir. Itu mudah-mudahan dunubi mislu adadir rimali fahabli taubataya dal jalali wa umrina kisun pikul yaumi wa gambin zaidun kaifahtimali wa umrina kisun, umurku semakin mengurang, semakin menipis. Jatah waktu jam tayang semakin menipis, tapi dosa ya Allah semakin tambah. Betul Pak? Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin. Allah mengampuni ibu bapak kita, tambah-tambah ampunannya, amin. Tambah-tambah ridhonya. Itulah. Fa in taghfir fa innaka lidaka ahlu wa fa in taqrud faman narju siwaka. Kalau seandainya engkau mengampuni, memang engkau ahlinya, memang engkau maha pemaaf, memang engkau maha sayang, memang engkau maha kasih. Tapi kalau engkau menolak kedatanganku, permohonanku, kami semua, wa intatrud paman narju siwaka, kepada siapa kami mengeluh, kepada siapa kami mengadu, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah. Wa intatrud paman narju siwaka, pada siapa lagi selain pada engkau. Oleh karena itu tetap padamu ya Allah. La ilaha ya Allah. Mudah-mudahan Allah telah mempertemukan di tempat yang mulia ini dengan bersama-sama mendapatkan karunia Allah. Ya Allah, pertemukan kembali nanti kami semua di tempat ini semua. Pertemukan dengan orang-orang yang bertemu di tempat ini semua. Di mana? Pertemukan lagi kembali ya Allah di surga dengan ridho dan rahmat-Nya. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala kebersamaan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, menjadi ampunan kita semua, menjadi ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau yang mau talqin boleh diumumkan. Allahumma shalli ala nabiyil hadi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala Untuk sementara tidak ada salaman-salaman dulu karena kita langsung ada pentalkilan zikir. Bagi yang ingin belajar zikir dipersilakan untuk ke depan Pak Yai, ibu-ibu belakangan.